Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa El Basori, asal dari Kalimantan Tengah, mengajar di MIS Istiqomah Kandui, Gunung Timang, Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran saya lakukan pada kelas 5 dengan jumlah peserta didik 25. Dengan materi menentukan KPK dengan cara faktorisasi prima. Demikian perkenalan yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nah, anakku yang berbahagia, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama di sekolah tercinta ini, Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Kandui. Pada hari ini, Jumat tanggal 25 Agustus 2023, kita mengadakan dengan materi ajar menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Sebelum Bapak lanjutkan, baiklah Bapak akan beri kesempatan kepada kalian untuk berdoa bersama. Kepada Arfa, teman silakan untuk membaca. Marilah teman-teman kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan kita dalam sesama diri dengan Allah berkah ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan, berdiri semuanya, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Berdiri semuanya. Siap? Pada hari ini Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Apakah di antara kalian kelas 5 ini ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kenapa sana? Sakit? Oh, umur jauh ya, baik ya. Untuk orang tuanya mana yang meninggal ya, baik, kita doakan mudah-mudahan keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin. Bapak lanjutkan kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Bapak akan membagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok KPK, terdiri dari Rahmat Syahril Anugrah, Hiti, Muhammad Ikro, kemudian Rifki Maulana, Aga Rakila, Sugi. Kemudian yang kedua adalah kelompok kelipatan Raudatul Adawiyah, Aulia Safia Asharifah, Muhammad Rihanui, Muhammad Fadl Fitri, kemudian ada Mutiara Indah Barokah dan ada kemudian kelompok persekutuan Muhammad Habib Akhori, Pina Anggreni, Muhammad Dauda Yusuf, Nur Hidayah Maulidah, kemudian Marvin Maulana, Sifatun Nisa, dan kelompok 4, kelompok terakhir adalah Abid Akila Pratama, Nur Hasanah, Muhammad Fauzan Azima,
kemudian Raihan Nurul Ahmad, Sofiana Najia Muhira, dan Hikmah serta Muhammad Rizky. Tugas kelompok ya yang akan kalian kerjakan, kalian diskusikan. Mudah-mudahan di dalam kelompok kalian terdapat pembelajaran yang menyenangkan ya. Nantinya kalian akan mendapatkan ilmu dari kelompok tadi. Anak-anakku ya, di dalam kelompok ini kalian akan diberi tugas yang nantinya akan dipresentasikan ke depan kelas ya, ke depan kelas. Salah satu nanti akan mempresentasikan dan kalian akan mendiskusikannya dulu di dalam diskusi kelompok. Baik, selanjutnya ya, kita kemarin pernah belajar tentang bilangan pecahan ya, dengan beda penyebut. Ya, kemudian ada juga mempelajari tentang pembilang dan penyebut pada bilangan. Masih ingatkah kalian? Di dalam bilangan pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Di mana letak pembilang? Di mana letak penyebut? Baik, pembilang dan penyebut adalah pada pecahan yang pembilang berada di atas dan penyebutnya berada di bawah. Nah, apakah kalian masih bisa mengerjakan tugasnya itu apabila ada pertanyaan? Baik. Di dalam pelajaran yang lalu, pecahan 3/4. Angka berapa pembilangnya? 3. Angka berapa penyebutnya? 3/4, berarti pembilangnya adalah 3 dan 4 sebagai penyebut. Baik. Kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah menyelesaikan masalah KPK dan yang berkaitan dengan bilangan prima. Ya, menyelesaikan masalah KPK yang berkaitan dengan bilangan prima, kemudian menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Dua itu yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, ya. Apakah ada yang sudah kenal dengan KPK? Ada yang sudah kenal dengan KPK, faktorisasi prima kenal? Apakah kalian pernah mengenal di kelas sebelumnya dengan sebutan kelipatan, persekutuan kelipatan terkecil? Sudah. Apakah kalian pernah menyelesaikan KPK dari suatu bilangan dengan menggunakan faktorisasi prima? Sudah. Menggunakan pohon faktor? Sudah. Baik. Coba Bapak akan lebih dalam lagi materinya di dalam penentuan KPK ini. Baik ya. Kemudian di dalam pembelajaran atau materi ajar yang akan kita bahas nanti ya, itu tentang menentukan KPK dengan cara faktorisasi prima. Tujuan tadi. Pertama, Bapak mau menanyakan, jelaskan apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Artinya, bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai dua faktor positif. Tepuk tangan semuanya. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari satu dan hanya memiliki dua faktor positif. Memiliki dua faktor positif ya, yang berbeda, yaitu satu dirinya dan dirinya sendiri, satu dan dirinya sendiri. Ya, paham ya? Siapa namanya ini? Iya, Dauda. Paham ya Dauda ya? Ya.
baik, perhatikan. Kemudian di dalam menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima, kita mempunyai cara-cara menentukan KPK ya dengan menggunakan faktorisasi prima. Satu, dengan apa? Dengan memilih semua bilangan. Kemudian yang kedua, jika ada angka yang sama, pilih bilangan yang pangkatnya terbesar. Pangkatnya terbesar. Paham ya? Sampai di sini paham kan? Apa ulangi lagi? Apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Iya. Ya. Atau bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai dua faktor. Bilangan yang mempunyai dua faktor. Angka satu dengan angka dirinya sendiri. Angka satu dengan angka dirinya sendiri. Terus bagaimana cara menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima? Satu, angka pertama adalah dengan memilih semua bilangan. Yang kedua, jika ada angka yang sama, pilih bilangan yang angkanya terbesar. Tepuk tangan. Baik, sebelum Bapak melanjutkan tentang materi KPK yang khususnya pada menentukan KPK dengan faktorisasi prima, yang Bapak bisa sampaikan adalah, ingat baik-baik. Boleh melihat ke sini, boleh lihat ke sini, apa-apa. KPK sangat penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh gunakan, perhatikan di sini. Satu, pemanfaatan KPK. Perhatikan, pemanfaatan KPK memberikan dasar yang kuat dalam matematika dan penerapannya dalam situasi sehari-hari. Dapat membantu kita menjadi lebih terampil dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, KPK adalah alat matematika yang sangat penting dan berguna yang dapat memberikan motivasi ya, untuk memperdalam pemahaman kita tentang matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, KPK juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya adalah memahami tentang KPK dapat membantu dalam memahami konsep matematika lainnya seperti pecahan, perbandingan, dan proporsi. Ini bisa sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menghadapi situasi yang melibatkan perbandingan atau pengukuran. Ya, itulah fungsinya matematika. Fungsinya belajar KPK dalam matematika sangat berfungsi sekali. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik, simak baik-baik ya untuk materi ini agar kiranya kalian nanti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ya, sehingga kalian bisa mendapatkan ilmunya, menyaring, dan bisa melaksanakan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah siap untuk menerima materi? Sudah. Materi ini disajikan untuk kalian simak, untuk kalian perhatikan bagaimana cara menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Baik-baik. Ya, boleh dilihat. Perhatikan baik-baik, nggak usah berdiam-diam. Langkah yang pertama, kita harus tahu cara menentukan KPK dengan faktorisasi prima, yaitu satu, pilih semua bilangan. Dua, jika ada bilangan yang sama,
pilih pangkat yang besar. Contohnya, misalkan KPK dari 24 dan 16 adalah, mari kita coba untuk menghitung KPK dari 24 dan 16. Caranya sebagai berikut. Perhatikan ya. Langkah yang pertama, kita membuat common faktor dari 24. Untuk mencari faktorisasi prima dari 24, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang bilangan prima. Masih ingat tentang bilangan prima? Bilangan prima itu dimulai dari bilangan 2, kemudian 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Langkah selanjutnya, kita bagi 24 dengan bilangan prima yang terkecil. Berapa bilangan prima tadi? Bilangan prima adalah 2. Maka 24 dibagi 2, sehingga 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Kemudian kita lihat 12 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, sehingga 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 masih bisa lagi dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 6 dibagi 2 hasilnya 3. Apakah 3 perlu dibagi lagi? Tidak, karena 3 termasuk bilangan prima. Karena sudah termasuk bilangan prima, maka cukup sampai di sini. Ya, perhatikan lagi, Bapak ulangi lagi penjelasannya. Ya. Menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Cara menentukannya ada dua. Semua bilangan. Jika ada bilangan yang sama, maka pilih pangkat yang paling besar. Ini perhatikan. Bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11. 2 itu kan 2 faktor aja, 1 dengan 2. Kemudian 3 berapa faktor? 3 itu ada punya berapa faktor? 2 juga. 1 dengan 3. 1 dengan 3. Kemudian 5 juga 2 faktor. 1 dengan 5. Kan 2 aja kan? 5 nggak bisa dibagi habis dengan 2 kan? 5 nggak bisa habis dibagi dengan 3 kan? 5 nggak bisa habis dibagi dengan, kecuali pada bilangan itu sendiri dengan angka 1. Maka disebut bilangan prima. Sama demikian 7. 7 itu nggak bisa dibagi 2, pasti 3,5 kan? Berarti nggak bisa habis. Nah, oleh sebab itu, untuk mencari KPK, maka kalian harus membaginya dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Urutannya. Berarti 24 dibagi 2. Hasilnya berapa? 12. Bagi lagi 2. Hasilnya berapa? 6. Bagi lagi 2. Hasilnya 3. Kalau sudah 3, nggak bisa lagi dibagi 3 terusan. Kan sudah ada, cukup di situ, sampai di situ aja. Ya? Paham ya? Itu cara menentukan faktorisasi prima dari bilangan 24. Paham ya? Itu cara menentukan faktorisasi prima dari bilangan 24. Jadi untuk bilangan menentukan KPK dengan faktorisasi prima itu tadi, kita harus tahu bilangan prima. Karena menggunakan faktorisasi prima, ya kan? Menggunakan faktorisasi prima. Oleh sebab itu, ingat, bilangan prima ini harus dikunci dulu di otak kita. Diingat terus, jangan sampai lupa, karena itu untuk membagi. Apabila 2 sudah habis, nggak bisa lagi bagi 2, dinaikkan ke bilangan prima yang berikutnya. Maka selanjutnya, sehingga apakah 3 perlu dibagi lagi? Tidak, karena 3 termasuk bilangan prima. Karena sudah termasuk bilangan prima, maka cukup sampai di sini. Berarti cukup sampai di bilangan di. Kita sudah Nah, kemudian ketahuan faktorisasi prima 24 adalah faktorisasi bilangan prima dari 24, maka kita bisa melihat dari common faktor.
yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Ingat ya. Atau karena di sini ada 3 angka 2, maka bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya kita mencari pohon faktor dari 16. Caranya sama. 16 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Sehingga 16 dibagi 2 hasilnya 8. Kemudian 8 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, Lihat ya. 2. Ina, paham nggak? Sehingga 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 masih bisa lagi kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Sehingga hasilnya 2. Maka faktorisasi dari 16 adalah 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu artinya bukan 2 dikali 4, tapi 2 pangkat 4 artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Setelah kita mengetahui faktorisasi prima dari 24 dan 16, maka kita bisa mengetahui KPK dari 24 dan 16. Untuk mengetahuinya, kita kembali kepada cara menentukan KPK. Yang pertama, pilih semua bilangan. Berarti kita pilih semua faktorisasi prima yang ada pada bilangan 24 dan ada pada bilangan 16. Kemudian jika ada bilangan yang sama, kita pilih pangkat yang besar. Ada 2 pangkat 4. Apakah ada bilangan yang lain? Ya, ada 3. Maka kita kalikan dengan 3. 2 pangkat 4 artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 16. 16 kita kalikan dengan 3, sehingga menghasilkan 16 kali 3 adalah 48. Maka KPK dari 24 dan 16 adalah 48. Mari kita coba untuk latihan soal. Tentukan semua faktorisasi prima dari 36. Caranya sama. Kita harus mencari faktor dari 36 terlebih dahulu. Kemudian tulis bilangan prima pada faktor dari 36. Coba kalian jawab pada lembar jawab yang sudah disediakan. Faktorisasi dari 30. Ya, coba kerjakan. Coba dulu faktorisasi dari 36. Faktorisasi dari 36. Kalian cari dengan menggunakan bilangan prima seperti tadi. Ya. Coba dicoba dulu. Siapa yang sudah selesai ke depan? Ya, ke depan silakan. Dikerjakan. Ya, kerjakan di sini. Siapa namanya? Dauda. Yang lainnya sudah bisa? Ketemu berapa? Ketemunya? Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan.
Kita perhatikan coba punya pekerjaan Dauda. Tentukan faktorisasi prima dari 36. Kita perjelas di sini 36. 36 kita bagi coba bilangan prima tadi berapa? Bilangan prima. Ya, 2, 3, 5 dan seterusnya. Baik. Bilangan prima dari faktorisasi prima dari 36 adalah kita ambil 2 bilangan prima yang terendah dulu. 2 dibagi 36 dibagi 2 11. Oke. Kemudian dibagi lagi 2. Ya, dapatnya 9. Dibagi 2 bisa habis nggak? Maka dinaikkan menjadi bilangan prima yang 3. Hasilnya 3. ketemulah 2, 3. 2 kali 2 kali 3. Perhatikan. 2 kali 2 ini kan semuanya ada nih. 2. Iya. Nah, ya kan? Ya kan? Iya. 2-nya ada berapa? 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2. Kemudian 3 pangkat 3 pangkat ada berapa angkanya? 3 ada 2. Berarti pangkat 3 kali 2. Paham ya? Paham ya? Baik, kalau paham kita lanjutkan. Baik, setelah kalian menerima materi ini, bagaimana cara kamu menentukan KPK dengan cara faktorisasi prima? Dengan memilih semua bilangan. Ini tadi semua bilangan dipilih. Bilangan di bawahnya, ya. Kemudian yang kedua adalah jika ada angka yang sama, pilih bilangan yang pangkatnya terbesar. Ini pangkat terbesar. Kalau 2 bilangan, nanti ada perbandingan ya. Perbandingannya ada antara pangkat 24 dengan pangkat faktorisasi prima 24 dengan faktorisasi 12. Ada nanti ya. Nah, apakah kalian paham semua tentang materi ini? Coba semangat. Nah, setelah kalian memahami, ini ada tugas diskusi kelompok. Kalian dibagikan tugas.
faktorisasi prima yang berkaitan dengan bilangan prima? Untuk akhir dari kegiatan ini, ya, sama-sama kita baca simpulan dari pelajaran pada hari ini. Kita sama-sama membacanya. Kesimpulan. Silakan. Bilangan prima adalah bagaimana cara menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima? Yang kedua adalah baik. Tepuk tangan semuanya. Lalu berikutnya kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Dan dilanjutkan kepada pendakwa untuk menyusun doa penutup dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa dan seterusnya. Silakan.